Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan teman-teman mahasiswa semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang kartu rencana studi ya atau KRS. Sering kita sebut KRS. Nah, bagaimana KRS ini tuh bisa menjadi salah satu penunjang atau menjadi salah satu strategi untuk memperlancar studi teman-teman. Jadi kalau kita pahami perencanaan itu penting ya, bagaimana kita akan melaksanakan suatu kegiatan implementasi, tapi kalau tanpa perencanaan yang baik itu memang akan hasilnya kadang-kadang tidak sesuai harapan, peluang untuk sesuai harapan itu tidak akan terpenuhi sebagaimana yang kita inginkan. Jadi perencanaan itu menjadi salah satu aspek penting, termasuk dalam studi teman-teman. KRS itu kenapa harus ada kartu rencana studi? Nah, itu sebagai salah satu strategi untuk memperlancar studi teman-teman. Nah, misalnya saya ini ya, teman-teman kan sudah dapat di buku panduan akademik ya, di buku panduan akademik. Nah, di buku panduan akademik itu sudah ada ya penjelasan tentang kartu rencana studi di halaman 30. Nah, ini tidak hanya salah satu formalitas atau administrasi saja, tetapi ini bisa menjadi strategi untuk memperlancar studi teman-teman. Jadi, misalnya untuk teknik lingkungan ini ya, teman-teman kan saat ini misalnya ada menggunakan sistem Simapro ya, kita gunakan sistem Simapro. Nah, di Simapro ini ditranskrip belum ada menu atau info mana yang mata kuliah wajib, mana mata kuliah pilihan. Nah, ini di KRS, jadi dalam kita mengisi KRS khususnya nanti untuk semester 3 ke atas ya. Jadi kalau semester 1 semester 2 kan paket. Nah, ini untuk jalur yang non RPL ya, yang reguler ya, jalur reguler. Beda nanti kalau yang jalur RPL itu mulai dari awal semester, mulai dari semester 1 atau semester awal itu kan sudah ada beberapa mata kuliah yang dikonversi. Nah, itu mulai awal harus bisa mengetahui mana yang mata kuliah yang perlu diambil atau diinput dalam KRS. Nah, misalnya hmm, ini di kartu rencana studi. Kemudian di buku panduan akademik itu kan juga ada daftar mata kuliah yang setiap prodinya ya, masing-masing prodi ya. Di kalau teknik lingkungan di halaman 62 atau nah di sini daftar mata kuliah yang dipakai saat ini adalah di kurikulum MBKM 2021 misalnya. Ini untuk angkatan 2021 ke atas ya. 2021 sampai sekarang, 2026 itu menggunakan kurikulum MBKM 2021. Beda lagi nanti kalau yang angkatan 2020, 2019 itu masih menggunakan kurikulum sebelum yang ini 2017, kurikulum 2017, 2018. Nah, kalau saat ini yang 2021 ke sini sampai dengan saat ini misalnya 2026 ini masih menggunakan kurikulum yang 2021, 2021 ini. Nah, kita perlu mengetahui mana mata kuliah wajib dan mana mata kuliah pilihan. Nah, apabila yang di misalnya yang tercantum di setiap semester ini, distribusi setiap semester ini kan sudah ada nama mata kuliah. Ini adalah mata kuliah wajib yang perlu teman-teman ambil. Nah, sampai semester 6 masih ada. Nah,
Nah, di sini udah mulai muncul mata kuliah pilihan ya. Nah, mata kuliah pilihan. Nah, kalau selain di yang lainnya tadi, yang manajemen teknologi mika, sistem manajemen lingkungan dan sebagainya ini, yang sudah tertulis di sini ini mata kuliah wajib. Jadi perlu diambil oleh teman-teman. Jadi jangan sampai apa namanya di akhir-akhir baru tahu "Wah, ada mata kuliah wajib yang terlewat." Nah, itu akan mengganggu proses pembelajaran dari teman-teman. Misalnya, nah kemudian ini saya dulu. Dan di sini juga semester 7 juga sudah ada ini masih ada mata kuliah wajib tetap diambil. Nah, di sini ada mata kuliah pilihan. Ini mata kuliah wajib. Nah, kemudian apa saja sih mata kuliah pilihan? Jadi selain yang tertulis nama mata kuliah di setiap semester tadi, ya mata kuliah pilihan tuh di bawahnya sini. Jadi di bawahnya sini kan ada mata kuliah pilihan. Nah, itu adalah mata kuliah pilihan. Jadi mana ini? Nah, ini mata kuliah pilihan ya, di mata kuliah pilihan. Ada yang konsentrasinya tentang sistem energi fosil, ada yang tentang energi baru terbarukan. Ini bisa. Nah, ini mata kuliah pilihan. Yang tadi wajib, yang setiap distribusi setiap semester tadi, yang ada nama di setiap semester tadi, nama mata kuliahnya itu mata kuliah wajib. Itu jadi perlu diambil oleh teman-teman. Kemudian nama mata kuliah pilihan itu nanti akan dipilih mana yang sesuai dengan minat dari teman-teman, mana yang bisa menunjang ke skripsi atau tugas akhir teman-teman. Silakan juga bisa dipilih mana mata kuliah yang perlu diambil. Strateginya yang pertama adalah teman-teman prioritaskan dulu mata kuliah wajibnya. Jadi memang mata kuliah wajib itu harus bisa teman-teman selesaikan, luluskan. Nah, kita kadang-kadang di sistem yang saat ini di itu kan kita belum tahu ya, belum ada keterangannya. Nah, itu teman-teman perlu membuat apa namanya matriks atau tabel atau portofolio atau rekam jejak supaya bisa membandingkan mana sih sebetulnya mata kuliah wajib ini apakah kita sudah ambil semua atau belum, atau masih ada yang belum kita ambil. Jadi misalnya ya saya kalau di teman-teman dicek di transkrip teman-teman di sistem kan transkrip ini, nah ini kan kita belum tahu nih mana yang masih ini momen yang ada nilainya baru muncul di sini, kemudian belum tahu mana yang wajib, mana yang pilihan ya. Nah ini kan belum, jadi kita nggak tahu nih mata kuliah wajib yang belum diambil apa sih. Maka teman-teman perlu membuat misalnya metrik seperti ini, tabel atau matriks atau rekam jejak dari teman-teman. Nah, misalnya ini ya, di Excel atau di WPS atau apa yang bisa yang mempermudah teman-teman. Jadi misalnya teman-teman buat, nah yang di sini yang ada di tabel ini mata kuliah wajib semua. Nah, nanti mata kuliah pilihan tadi yang ada di daftar tulisan mata kuliah pilihan. Nah, itu mata kuliah pilihan. Jadi teman-teman perlu lihat misalnya saya tambahkan nilai di sini misalnya nilai untuk eh, teman-teman misalnya semester 1 ya, nilai misalnya. Nilainya yang apa? Fisika udah ada belum? Terus misalnya A terus A minus atau A lagi. Nah, itu teman-teman isikan aja nilai teman-teman. Jadi bisa melihat oh ternyata mata kuliah wajib saya ada yang belum apa diambil misalnya
kimia lingkungan belum terambil. Nah, itu teman-teman bisa lebih tahu, oh besok berarti saya harus ngambil di semester 3 misalnya. Misalnya nilainya ya mungkin ya kurang bagus ya, misalnya aja ya, kita misalnya dapat E. Jadi nanti pas kita akan KRS di semester 3, kita misalnya mau KRS di semester 3, itu oh, selain mengambil mata kuliah semester 3, apabila masih ada sisa kuota, oh kita bisa ngambil, oh ini kemarin kimia lingkungan dapat E. Jadi pas di semester ganjil kan dibukanya kan mata kuliah semester ganjil semua ya. Semester genap dibuka semester genap. Saat ini masih memakai skema itu. Skema di sistem di perkuliahan teknik lingkungan ini masih menggunakan skema ganjil genapnya. Dan maka teman-teman bisa ngambil selain mengambil mata kuliah KRS, input KRS di yang semester 3 mata kuliah wajib semester 3 ini bisa ngambil pengulang kimia lingkungan. Nah, seperti itu. Nah, itu jadi salah satu supaya teman-teman bisa melihat, oh kira-kira mana sih mata kuliah wajib yang belum diambil atau belum lulus itu, oh teman-teman bisa memudahkan lah, memudahkan teman-teman supaya memperlancar studi teman-teman. Jangan sampai kan nanti di akhir-akhir ternyata masih ada yang kurang kan itu, teman-teman mana kurangnya, misalnya teman-teman rencana lulus semester di ganjil misalnya semester 7 pengen lulus tapi ternyata ada mata kuliah yang belum lulus di semester genap yang ditawarkan di semester genap. Nah, berarti teman-teman belum bisa lulus semester 7, harus menunggu ngambil lagi skripsi di semester genap sambil mengambil mata kuliah itu. Nah, dengan teman-teman membuat misalnya metrik atau tabel seperti ini, mungkin teman-teman bisa lebih apa ya, mudah atau memperlancar teman-teman untuk saat setiap semester kan mau KRS ya, mau KRS. Oh, mana sih mata kuliah yang masih perlu diperbaiki atau belum diambil? Nah, itu bisa teman-teman lakukan. Nah, memang di sistem belum ada, mungkin ke depannya mungkin di sistem sudah ada yang mempermudah ini. Jadi di sistem akademik kita di UP 45 mungkin akan ditambahi lagi fiturnya, fitur tentang hal ini. Tetapi kalau belum ada ya teman-teman membuat sendiri itu juga sebagai backup dari teman-teman. Jadi di backup dari teman-teman supaya tahu mana yang perlu diambil, mana yang perlu diperbaiki lagi. Nah, itu bisa teman-teman gunakan ini. Nah, itu jadi teman-teman saat apa namanya awal semester jadi bisa tahu kira-kira mata kuliah apa saja sih yang perlu diinput ya. Terus, misalnya juga ini misalnya udah dapat A semua misalnya udah dapat A semua, terus di sini mau KRS semester 3 mau KRS, ngambil ini misalnya ada kuota 24 SKS, dilihat sini aman, berarti teman-teman bisa ngambil mata kuliah yang di atasnya, salah satu apa yang diambil. Nah, nanti kan kalau misalnya sini sudah dapat nilai misalnya A, terus di sini misalnya juga dapat A, misalnya semua. Nah, kemudian teman-teman bisa melihat misalnya ada yang misalnya sini kosong lah. Misalnya salah satu kosong. Nah, ini lupa belum diambil misalnya. Nah, pas pada saat semester 6
Oh, teman-teman, misalnya ada yang perlu di ini misalnya. Pada saat semester 6 misalnya teman-teman ambil mau ngambil kuliah ini mata kuliah wajib. Nah, misalnya ini mata kuliah pilihan ini misal kuota prioritas saya, kalau prioritas saya selain mata kuliah wajib dulu ini diambil, kemudian mata kuliah ini mata kuliah wajib ini misalnya ini diambil, misalnya ya yang mata kuliah wajibnya ini diambil dulu sama yang manajemen teknologi migas ini diambil dulu. Nah, yang kemarin yang misalnya di semester genap hidrogeologi sama manajemen teknologi migas ini masih ada yang perlu diperbaiki, belum diambil dan perlu diperbaiki. Nah, itu prioritaskan ngambil mata kuliah yang tadi, yang mata kuliah wajib yang di atas tadi, yang sistem teknologi migas sama sistem teknologi migas sama hidrogeologi dulu. Jadi yang mata kuliah pilihan, ya kalau masih ada sisa kuota SKS silahkan diambil misalnya sisanya cuma satu apa tiga SKS lagi ya ambil mata kuliah pilihannya salah satu aja tapi kalau masih ada sisa 6 SKS ya bisa diambil dua-duanya tapi kalau tidak ada ya berarti salah satu jadi ambil prioritaskan mata kuliah yang wajib dulu di ini itu untuk teman-teman sebetulnya untuk teman-teman yang rekognisi pembelajaran lampau atau yang jalur RPL ya, misalnya dari teman-teman yang dari T3 terus melanjutkan di RPL, itu kan sebenarnya sudah ada nilai-nilai yang dikonversi. Nah, coba teman-teman buat di metriknya itu juga yang sudah dikonversi itu apa saja sih? Misalnya ya, kalau ini tadi kalau jalur apa jalur yang reguler ya, sama yang teman-teman reguler. Nah, kalau yang teman-teman dari misalnya RPL, rekognisi pembelajaran lampau yang dari D3 misalnya dari diploma, terus melanjutkan S1 atau RPL S1 Teknik Lingkungan, pasti sudah ada yang dari jenjang sebelumnya, dari jenjang D3 itu misalnya sudah ada nilainya ya, dan mungkin nggak merata ya, terpencar-pencar ya, ya nggak merata nggak semua apa, nggak semua misalnya di semester genap, ada yang di semester ganjil, nah itu misalnya dapat nilainya seperti ini, nah itu harus punya strategi sendiri. Jadi nanti misalnya di semester ganjil awal perkuliahan, ya teman-teman semester satunya ya, itu kan akan ngambil ini yang belum dikonversi nilainya, belum ada nilainya. Terus ambil atasnya yang wajib. Nah, begitu pula nanti seterusnya. Prioritaskan jadi mata kuliah wajib yang teman-teman RPL ya, jalur RPL yang belum ada nilainya atau masih perlu diperbaiki, ya itu diambil. Jangan sampai eh, ketinggalan lah mata kuliah wajibnya. Jadi prioritas mata kuliah wajib apabila sudah terambil semua di semester sesuai yang berjalan, kemudian baru menentukan mata kuliah pilihan, kayak seperti itu. Nah, itu mungkin sharing dari saya teman-teman supaya memperlancar studi dari teman-teman ya. Kalau bisa, kalau di sistem belum ada, karena tadi ya di transkripnya belum tahu nih mana yang masih kosong atau mana yang belum pernah diambil itu belum tahu. Kita buat aja dari tadi apa buku panduan akademik itu kan sudah ada ya daftar mata kuliahnya ya. Terus kita buat, oh ini sudah apa dibuat di tabel, terus teman-teman beri coba diisikan nilainya atau rekam jejaknya seperti itu supaya teman-teman saat mau KRS di awal semester itu bisa tahu, oh ini ya yang perlu saya ambil pada saat semester ini tuh mata kuliah ini. Oh ternyata saat semester sebelumnya di periode yang sama ganjil misalnya yang sama itu
ada yang belum diambil, bisa teman-teman ambil. Terus apabila masih sisa, bisa mengambil mata kuliah wajib yang di atasnya seperti itu. Nah, itu teman-teman semua ya sedikit sharing ya dari saya supaya setiap semester kan teman-teman akan selalu melakukan KRS ya. Nah, nanti selain dengan bantuan ini tadi, bantuan tabel tadi, teman-teman juga bisa konsultasi juga dengan dosen pembimbing akademik teman-teman. Jika mempermudah juga sih dengan DPA kan saling sharing Pak ini saya misalnya Pak, Ibu atau gimana ini semester ini saya ngambil ini, tetapi ternyata semester yang lalu ada yang kosong, maunya ambil yang sebelumnya atau memperbaiki yang sebelumnya atau ambil semester atasnya. Terus apakah mana mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan yang perlu diambil. Baik teman-teman semua, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih. Semoga teman-teman lancar studinya semua. Sampai berjumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.